Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Lindu Ferdani dengan NIM 2101072012 dari kelas 2B D3 Akuntansi. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang operasional Safe Deposit Box dan Letter of Credit sebagai pemenuhan tugas mata kuliah akuntansi perbankan. Baik, topik-topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama Safe Deposit Box, yaitu pengertian Safe Deposit Box, fungsi, keuntungan, serta mekanisme Safe Deposit Box. Yang kedua yaitu Letter of Credit, yaitu pengertian Letter of Credit, jenis-jenis Letter of Credit, dokumen Letter of Credit, serta mekanisme Letter of Credit. Yang pertama yaitu pengertian Safe Deposit Box. Safe Deposit Box yaitu jasa-jasa bank yang diberikan kepada nasabahnya dengan jalan menyewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Fungsi dari Safe Deposit Box sendiri yaitu yang pertama, untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting seperti sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian, akte kelahiran, surat nikah, ijazah, paspor, dan surat atau dokumen lainnya. Yang kedua yaitu untuk menyimpan benda-benda berharga seperti emas, mutiara, berlian, intan, permata, dan benda yang dianggap berharga lainnya. Selanjutnya yaitu barang yang dilarang disimpan di Safe Deposit Box. Yang pertama yaitu narkotika dan jenisnya, serta yang kedua yaitu bahan yang mudah meledak. Selanjutnya yaitu keuntungan dari Safe Deposit Box. Yang pertama bagi bank. Bagi bank yang pertama yaitu biaya sewa. Biaya sewa yang besarnya tergantung ukuran box yang diinginkan serta jangka waktu sewa. Biaya sewa biasanya dibayar per tahun. Yang kedua yaitu uang setoran jaminan yang mengendap, yaitu biaya pengganti apabila kunci yang dipegang oleh nasabah hilang dan box harus dibongkar. Akan tetapi, jika tidak terjadi masalah, maka apabila Safe Deposit Box tidak diperpanjang, setoran jaminan dapat diambil kembali. Yang ketiga yaitu pelayanan nasabah. Pelayanan nasabah yaitu untuk mengenal nasabah akan pelayanan bank lainnya. Selanjutnya yaitu keuntungan Safe Deposit Box bagi nasabah. Yang pertama yaitu menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan. Karena pihak bank tidak perlu tahu isi Safe Deposit Box selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua yaitu keamanan barang terjamin. Hal ini disebabkan peralatan keamanan canggih. Safe Deposit Box terbuat dari baja tahan api. Terdapat 2 buah anak kunci di mana Safe Deposit Box hanya dapat dibuka dengan kedua kunci tersebut yang masing-masing dipegang oleh bank dan nasabah. Serta yang keempat yaitu tidak dapat dibuka oleh salah satu pihak, apakah nasabah pemegang Safe Deposit Box maupun bank. Selanjutnya yaitu mekanisme Safe Deposit Box. Mekanisme yang pertama yaitu cara menyewa Safe Deposit Box di bank. Yang pertama, wajib membuka rekening tabungan di bank yang akan dituju. Yang kedua, mengisi formulir identitas diri sesuai dengan KTP, paspor, atau sejenisnya. Yang ketiga, menyediakan biaya materai. Yang keempat, membayar sewa Safe Deposit Box yang dipilih per tahun dengan nominal sesuai dengan ukuran atau daftar biaya bisa dilihat pada keterangan di atas. Yang kelima, membayar biaya administrasi dan biaya jaminan sesuai dengan kebijakan bank. Serta yang keenam yaitu setelah perjanjian sewa disepakati, pihak bank akan menyerahkan 2 buah kunci atau kartu akses untuk memasuki ruang penyimpanan yang telah disewa.
Selanjutnya, mekanisme safe deposit box dengan cara membuka safe deposit box di bank. Yang pertama, datang ke bank tempat menyewa safe deposit box. Yang kedua, menunjukkan kartu identitas diri pada petugas khusus yang bertanggung jawab atas layanan safe deposit box. Yang ketiga, ikuti petugas yang akan mengantar kamu ke ruangan penyimpanan. Yang keempat, karena pada umumnya safe deposit box ini memiliki sistem keamanan ganda, maka kamu harus menunggu petugas untuk membuka pintu keamanan yang pertama. Yang kelima, saat kamu sudah bisa masuk, biasanya petugas akan meninggalkan kamu sendiri untuk bisa mengambil atau meletakkan aset. Hal ini bertujuan untuk menjaga privasi kamu sebagai nasabah. Serta yang keenam, yaitu saat ini kamu sudah bisa membuka safe deposit box menggunakan kunci yang sudah diberikan sebelumnya. Selanjutnya yaitu syarat kontrak safe deposit box. Yang pertama, penyewa harus jujur menurut penilaian bank bersangkutan. Yang kedua, pengontrak harus memberikan jati dirinya seperti KTP, SIM, paspor, dan lainnya. Yang ketiga, penyimpanan dan pengambilan barang simpanan hanya dapat dilakukan oleh pengontrak atau penyewa safe deposit box. Serta yang keempat, penyimpanan dan pengambilan barang simpanan harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan oleh nasabah. Yang pertama, adanya biaya yang dibebankan kepada penyewa, antara lain uang sewa, uang jaminan kunci, dan denda keterlambatan pembayaran sewa. Yang kedua, tidak menyimpan barang-barang yang dilarang dalam safe deposit box. Yang ketiga, menjaga agar kunci yang disimpan nasabah tidak hilang atau salah digunakan oleh pihak lain. Yang keempat, memperlihatkan barang yang disimpan bila sewaktu-waktu diperlukan oleh bank. Yang kelima, jika kunci yang dipegang penyewa hilang, maka uang jaminan kunci akan digunakan sebagai biaya pengganti kunci dan membongkar safe deposit box yang wajib disaksikan sendiri oleh penyewa. Serta yang keenam, memiliki daftar isi dari safe deposit box dan menyimpan fotokopi atau salinan dokumen tersebut di rumah untuk referensi. Selanjutnya yaitu pengertian dari letter of credit. Letter of credit adalah salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang atau ekspor impor termasuk barang dalam negeri atau antar pulau. Kegunaan letter of credit adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli atau importir maupun penjual atau eksportir dalam transaksi dagangnya. Selanjutnya yaitu fungsi dari letter of credit. Yang pertama yaitu menyelesaikan masalah ekspor impor, yang kedua memberikan keuntungan, yang ketiga fasilitas kredit, yang keempat menjadi jaminan. Selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terkait dalam letter of credit. Yang pertama applican. Selanjutnya pihak-pihak yang terkait dalam letter of credit. Yang pertama applicant. Applicant adalah pihak yang meminta dan memerintahkan kepada bank untuk membuka letter of credit untuk keuntungan penerima letter of credit atau beneficiary atau penjual barang atau eksportir. Yang kedua, beneficiary. Beneficiary adalah penjual atau eksportir yang diberi hak untuk menarik sejumlah uang yang tertera dalam letter of credit dengan memenuhi semua persyaratan yang diminta atau pihak yang mendapatkan manfaat dari terbitnya letter of credit. Yang ketiga yaitu opening atau issuing bank.
Issuing bank yaitu bank yang membuka letter of credit untuk kepentingan beneficiary. Di dalam letter of credit dicantumkan persyaratan yang diminta oleh pembuka. Persyaratan yang mana harus dipenuhi oleh beneficiary. Yang keempat, advising bank. Advising bank adalah bank yang menerima dan meneruskan letter of credit kepada beneficiary atau bank lainnya yang ditunjuk dalam letter of credit. Yang kelima yaitu negotiating bank. Adalah bank yang mengambil alih dokumen yang dipersyaratkan dalam letter of credit. Menegosiasi atau mengambil alih adalah membayar terlebih dahulu kepada beneficiary atas dokumen yang disyaratkan dalam letter of credit dan kemudian menagih kepada bank pembuka letter of credit dengan mengirimkan dokumen yang telah diambil alih. Yang keenam yaitu confirming bank. Adalah bank yang ikut menjamin suatu letter of credit atas permintaan atau otorisasi dari issuing bank. Selanjutnya yaitu jenis-jenis letter of credit. Yang pertama yaitu revocable letter of credit. Merupakan letter of credit yang setiap saat dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh bank pembuka atau opening bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada beneficiary. Yang kedua yaitu irrevocable letter of credit, yaitu kebalikan dari revocable, yaitu letter of credit yang tidak dapat dibatalkan atau diubah tanpa persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Yang ketiga yaitu SIC letter of credit. Merupakan letter of credit yang syarat pembayarnya langsung pada saat dokumen diajukan oleh eksportir kepada advis bank. Yang keempat, usance letter of credit. Merupakan letter of credit yang pembayarannya baru dilakukan dengan tenggang waktu tertentu. Misalnya 1 bulan dari pengapalan barang atau 1 bulan setelah penunjukan dokumen. Yang kelima yaitu restricted letter of credit. Merupakan letter of credit yang pembayarannya atau penerusan letter of credit hanya dibatasi kepada bank-bank tertentu saja yang namanya tercantum dalam letter of credit. Yang keenam, unrestricted letter of credit, yaitu letter of credit yang membebaskan negosiasi dokumen di bank manapun. Yang ketujuh yaitu red clause letter of credit. Merupakan letter of credit di mana bank pembuka letter of credit memberikan kuasa kepada bank pembayar untuk membayar uang muka kepada beneficiary sebagian tertentu atau seluruh letter of credit sebelum beneficiary menyerahkan dokumen. Yang kedelapan yaitu transferable letter of credit. Merupakan letter of credit yang memberikan kepada beneficiary untuk memindahkan sebagian atau seluruh nilai letter of credit kepada satu atau beberapa pihak lainnya. Kesembilan yaitu revolving letter of credit. Adalah letter of credit yang penggunaannya dapat dilakukan secara berulang-ulang. Selanjutnya, dokumen-dokumen letter of credit. Dokumen-dokumen dalam proses penyelesaian letter of credit meliputi yang pertama, bill of lading atau konosemen. Adalah dokumen yang pertama ini tanda bukti bahwa barang telah diberangkatkan dari negara asalnya. Selain membuktikan barang telah dikirim, bill of lading juga berguna untuk membuktikan kepemilikan barang yang telah dikirimkan. Sehingga bill of lading berfungsi sebagai bukti tanda pengiriman, bukti kontrak pengangkutan dan penyerahan barang, serta bukti kepemilikan atau dokumen pemilik barang. Yang kedua yaitu draft atau wesel. Yang ketiga yaitu faktur atau invoice. Faktur atau invoice berisi nama dan juga harga barang yang dikirimkan oleh eksportir. Dokumen ini juga dapat dipakai sebagai bukti transaksi yang sah. Yang keempat, asuransi. Barang yang dikirimkan ke luar negeri harus diasuransikan. Asuransi ini berguna untuk menjamin keselamatan barang sampai ke tujuan. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang di sepanjang perjalanan, kerugian akan ditanggung oleh pihak asuransi. Yang
Yang kelima yaitu daftar pengepakan atau packing list. Adalah dokumen ini biasanya diterbitkan untuk pengiriman barang dalam jumlah besar. Seperti namanya, packing list memuat barang apa saja yang termasuk dalam sebuah kontainer ketika akan dikirimkan. Yang keenam yaitu Certificate of Origin, merupakan sertifikat asal barang, di mana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang atau komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah atau negara pengekspor. Yang ketujuh yaitu Certificate of Inspection. Sebelum diberangkatkan ke luar negeri, barang harus melewati bagian pemeriksaan terlebih dahulu. Apabila lolos, pengiriman akan menerima dokumen berupa Certificate of Inspection. Serta yang ke-8 yaitu dokumen lainnya. Selanjutnya yaitu mekanisme letter of credit. Yang pertama, eksportir atau importir wajib melaksanakan perjanjian transaksi dengan bukti pengadaan kontrak jual beli. Yang kedua, importir yang akan mengajukan pengadaan letter of credit pada pihak bank. Bank ini yang nanti akan menerbitkan letter of credit tersebut. Yang ketiga, bank penerbit atau issuing bank akan menyampaikan letter of credit milik importir pada bank penerus atau advising bank bersamaan dengan dokumen-dokumen yang berlaku sebagai syarat. Yang keempat, bank penerus akan memberikan letter of credit pada eksportir. Yang kelima, eksportir pun bisa mulai mengirimkan barang pada importir. Setelah itu, eksportir akan memperoleh bukti pengiriman. Yang keenam, bukti pengiriman itu disampaikan oleh eksportir ke bank penerus supaya eksportir bisa meraih pembayaran. Yang ketujuh, bank penerus akan memberikan pembayaran atas transaksi ke eksportir setelah memastikan dokumen sudah sesuai dengan syarat dan valid. Yang kedelapan, setelah pembayaran ke eksportir, bank penerus menyampaikan bukti bayar pada bank penerbit letter of credit, sehingga bank penerus akan mendapatkan biaya pengganti setelah pembayaran dana ke eksportir. Yang kesembilan, bank penerbit akan menyampaikan pada importir mengenai dokumen bukti pembayaran letter of credit yang telah disampaikan. Serta yang ke-10 yaitu importir akan membayar dana pada bank penerbit sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya yaitu kelebihan letter of credit. Yang pertama yaitu importir dapat menerima pembayaran secara berkelanjutan menggunakan hak kepemilikan yang tercantum pada letter of credit. Yang kedua, pihak eksportir dan importir terbebas dari pengaruh kurs mata uang asing yang fluktuatif. Yang ketiga, eksportir dijamin mendapatkan pembayaran atas barang yang sudah dikirimkannya ke luar negeri. Serta yang keempat, tersedia pilihan pembayaran melalui kredit bank bagi importir dan eksportir. Berikutnya yaitu kekurangan dari letter of credit. Yang pertama, importir harus menanggung biaya tambahan di luar harga produk. Yang kedua, memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengurus berkas. Serta yang ketiga, bank tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau ketidaksesuaian produk yang dikirimkan oleh eksportir. Baik, sekian penjelasan saya mengenai operasional safe deposit box dan letter of credit. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.